Kesultanan Mataram Islam merupakan kerajaan Islam yang berdiri di Pulau Jawa setelah runtuhnya Kerajaan Pajang. Kerajaan ini didirikan oleh Panembahan Senopati sekitar tahun 1586 Masehi. Awalnya wilayah Mataram hanyalah daerah kecil yang diberikan oleh Pajang. Namun setelah Pajang mengalami kemunduran, Panembahan Senopati mendirikan kerajaan sendiri dan mulai memperluas wilayah kekuasaannya. Ia juga memindahkan pusat pemerintahan ke Kota Gede yang kemudian menjadi pusat awal perkembangan Mataram. Sejak saat itu, Mataram berkembang dari kerajaan kecil menjadi salah satu kekuatan besar di Pulau Jawa. Pada masa awal perkembangannya, Mataram melakukan banyak ekspansi wilayah. Daerah seperti Demak, Jepara, Kudus dan sebagian Jawa Timur berhasil dikuasai. Perluasan wilayah ini dilakukan tidak hanya melalui peperangan, tetapi juga melalui strategi politik dan kerjasama dengan daerah lain. Dengan cara ini, Mataram semakin memperkuat posisinya sebagai kerajaan besar di Jawa. Namun, Mataram juga menghadapi tantangan kerajaan lain seperti Banten, serta dari VOC yang mulai menguasai perdagangan di Nusantara dan ikut campur dalam urusan politik. Mataram mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung yang memerintah pada tahun 1613 hingga 1645. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan memiliki ambisi besar untuk menyatukan Pulau Jawa. Di bawah kepemimpinannya, wilayah Mataram semakin luas dan hampir mencakup seluruh Jawa, kecuali Batavia dan Banten. Sultan Agung juga melakukan 2 kali penyerangan ke Batavia pada tahun 1628 dan 1629 untuk melawan VOC meskipun belum berhasil. Selain itu, Sultan Agung juga berjasa dalam bidang budaya, seperti menciptakan kalender Jawa yang merupakan perbatuan antara budaya Islam dan tradisi lokal. Sistem pemerintahan dan kehidupan. Sistem pemerintahan Mataram dibagi menjadi beberapa wilayah, yaitu Kutagara sebagai pusat kerajaan atau keraton, Negara Agung sebagai wilayah inti, Mancanegara sebagai wilayah luar, dan pesisir sebagai daerah pantai. Setiap wilayah dipimpin oleh pejabat seperti bupati yang bertanggung jawab kepada raja. Dalam bidang ekonomi, Mataram merupakan kerajaan agraris yang mengandalkan pertanian, terutama beras. Dalam kehidupan sosial, terjadi akulturasi antara budaya Jawa, Hindu, Buddha, dan Islam. Hal ini terlihat dalam adat istiadat, kesenian, serta tradisi masyarakat yang masih berkembang hingga sekarang. Setelah wafatnya Sultan Agung, Mataram mulai mengalami kemunduran. Raja-raja setelahnya, seperti Amangkurat I, tidak mampu menjaga kestabilan kerajaan. Terjadi banyak konflik internal dan pemberontakan di berbagai daerah. Selain itu, campur tangan VOC dalam urusan politik Mataram semakin besar. Bahkan, beberapa penguasa Mataram bekerja sama dengan VOC, yang justru membuat kekuatan kerajaan semakin melemah dan kehilangan kedaulatan. Perpecahan dan penutup. Akibat konflik yang berkepanjangan, Mataram akhirnya terpecah melalui perjanjian Giyanti tahun 1755. Kerajaan dibagi menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta. Kemudian, melalui perjanjian Salatiga tahun 1757, muncul wilayah Mangkunegaran. Perpecahan ini menandai berakhirnya kejayaan Mataram sebagai satu kerajaan besar. Kesimpulannya, Kesultanan Mataram Islam merupakan kerajaan besar yang pernah berjaya di Jawa, terutama pada masa Sultan Agung. Namun, karena konflik internal dan campur tangan VOC, kerajaan ini mengalami kemunduran dan akhirnya terpecah menjadi beberapa bagian.